saat tahun ini kita terpaksa menjaga jarak, mungkin itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 10 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Novianti dari Bandung. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan merenungkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, suatu kali saya menonton film yang mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu yang hidupnya miskin dan menderita. Tetapi suatu hari ada sepasang suami istri kaya raya yang mengangkat dia menjadi anak mereka. Dan sejak saat itu hidupnya berubah 180 derajat. Dia menjadi anak kaya raya, kemana-mana naik mobil, tidak lagi miskin dan menderita. Dia telah menjadi anak kesayangan dari ayah dan ibu barunya. Dan terlebih lagi, sekarang dia bisa merasakan kasih sayang orang tua. Hidupnya menjadi bahagia, menjadi sukacita, berkelimpahan, dan berkecukupan. Sobat Fresh Juice, sadarkah Anda dan saya bahwa kita juga seperti anak dalam film tadi? Kita yang tadinya hidup menderita karena terbelenggu oleh dosa, kita yang tadinya hamba dosa hidup dalam kegelapan, berkat wafat dan kebangkitan Yesus, hidup kita berubah 180 derajat. Kini kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita boleh merasakan kasih Allah yang begitu besar. Kita punya seorang Bapa yang mengasihi kita, yang bisa kita panggil namanya Ya Aba, Ya Bapa, yang begitu dekat dengan kita. Kita tidak lagi menderita, tetapi kita penuh sukacita, penuh damai, karena ada Roh Bapa sendiri yang tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Luar biasa bukan? Perubahan yang luar biasa. Inilah misteri Natal. Inilah kisah Natal. Inilah kabar sukacita Natal. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia menjadi sama seperti kita adalah untuk melaksanakan misi Bapa ini,
yaitu menyelamatkan kita, mengangkat kita, memindahkan kita dari kegelapan kepada terang, mengubah hidup kita 180 derajat. Di masa Advent ini, kita diajak untuk merenungkan tentang Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Dia adalah nabi yang terbesar. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 523 juga dinyatakan betapa besarnya Yohanes Pembaptis itu. Yohanes Pembaptis adalah perintis Tuhan yang langsung, yang diutus untuk menyiapkan jalan baginya. Dialah yang pertama kali mengenali siapa Mesias itu. Yohanes Pembaptis bahkan sejak dalam rahim ibunya sudah melonjak kegirangan ketika bertemu dengan Yesus. Yesus sendiri mencari Yohanes untuk minta dibaptis. Dan ketika akhirnya Yohanes Pembaptis mati terbunuh, Yesus begitu sedih. Dia sampai mengundurkan diri, mengambil waktu untuk berdoa karena dia begitu sedih. Maka bisa kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah tokoh yang jempolan, tokoh yang luar biasa, tokoh yang besar. Tetapi tentu agak mengejutkan ya ayat berikutnya. Yesus mengatakan, tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga pun lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Wow, berarti sebesar apa yang terkecil dalam kerajaan surga? Kalau Yohanes Pembaptis saja sudah 2 jempol, berarti ini 3 jempol, 4 jempol, 5 jempol yang terkecil dalam kerajaan surga. Dan itulah kita. Inilah bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan diri lewat nabi, lewat hukum Taurat. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah sendiri yang turun. Dia mengutus putranya sendiri untuk menjadi manusia supaya bisa berkomunikasi dengan kita manusia. Dan Yesus Kristus menunjukkan kepada kita secara langsung siapa itu Bapa, seperti apa kasih Bapa. Dialah perwujudan Allah Bapa di dunia ini. Maka inilah sukacita Natal, kabar gembira, karena kita bisa mengenal sendiri siapa Bapa yang mengasihi kita. Dan kini hidup kita pun sudah berubah 180 derajat. Kita tidak lagi menderita, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Sobat Fresh Juice, di masa Advent ini, mari kita renungkan hal ini. Mari kita kembali sadari betul-betul bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita sudah diperbaharui. Kita bukan lagi manusia lama, tetapi kita adalah manusia baru. Sadari ini, renungkan ini, resapi ini. Natal tahun ini mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu kita bisa merayakan Natal dengan kemeriahan, kita bisa berkumpul bersama teman dan saudara, tukar kado dan berbagai acara Natal lainnya. Tetapi tahun ini hal-hal itu mungkin tidak bisa kita lakukan karena pembatasan sosial. Mungkin kita terpaksa harus Natalan di rumah, sepi, tidak ada pesta. Tetapi pesta atau tidak pesta, virtual atau bukan virtual, tukar kado atau tidak, itu semua sama sekali tidak mengurangi arti Natal. Karena arti Natal tetap sama, kabar sukacita Natal tetap sama. Hidup kita sudah diubah 180 derajat. Itulah arti Natal. Maka saat tahun ini kita terpaksa menjaga jarak, mungkin
itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengambil waktu sejenak, melihat ke dalam diri kita, merenungkan apa arti Natal untuk saya. Apakah saya sudah siap menyambut kehadiran Yesus di dalam hati saya? Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau turun ke dunia menjadi sama seperti manusia untuk menebus kami. Terima kasih atas kabar sukacita yang Engkau bawa kepada dunia ini. Terima kasih atas status baru kami sebagai anak-anak Allah, sebagai manusia baru yang tidak lagi hidup menurut daging, tetapi hidup menurut roh. Maka saat ini kami mohon kepadamu, beri kami hikmat, kebijaksanaan, pengertian, dan kekuatan untuk bisa menghidupi panggilan kami itu, untuk bisa hidup seturut pembaharuan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 10 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.